kasih untuk pujian penyembahan yang memberkati, menyegarkan, menguatkan. Momen-momen seperti ini memang banyak kita harus cari hadirat Tuhan. Amazing, terima kasih buat Ibu Weni, Ibu Pinkan, dan semua para pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melengkapi pada malam hari ini. Tema yang diberikan pada saya adalah senyum adalah hadiah. Jadi saya akan bicara tentang healthy relationship. Jadi hubungan yang sehat. Bulan ini seperti saya lihat tema-temanya bicara soal hubungan. Jadi saya kembali mau kita melihat bagaimana untuk membangun hubungan yang sehat dari kisah hidup Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan sebentar melihat, karena tema ini adalah tentang senyum, jadi kita lihat sebentar manfaat daripada senyum. Bagi kesehatan kita ada 10 manfaat yang luar biasa. Yang pertama, senyum membuat seseorang lebih menarik. Orang yang jelek jadi menarik ketika senyum. Tapi orang yang cakep ketika cembetut jadi nggak cakep. Menarik sekali, luar biasa. Senyum bisa mengubah suasana hati. Hati yang dongkol jadi hati yang sukacita. Hati yang merana jadi hati yang bergembira. Ya, ketika manfaat senyum bisa meredakan stres. Amazing. Waktu senyum bisa merilis kita punya stres. Saya kadang-kadang kalau lagi merenung firman Tuhan, saya stres, saya kadang-kadang senyum juga sendiri di depan kaca. Supaya merilis rasa stres saya mikirin materi firman Tuhan. Kemudian juga ternyata senyum yang keempat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Amazing, luar biasa. Jadi buat kita yang punya kesehatan yang kurang baik, selain kita menjaga kesehatan dengan makan yang baik, apalagi masa-masa seperti ini, selain olahraga, tapi kita juga harus bisa sering-sering senyum dengan keluarga kita, dengan orang sekitar kita ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti kelihatannya agak unik. Berikutnya, yang kelima, senyum menurunkan tekanan darah. Nah, bagi seorang yang suka tekanan tinggi, darah tinggi, sering minum obat darah tinggi, seringlah bersenyum. Kenapa? Orang yang tekanan darahnya tinggi itu karena kurang senyum, kebanyakan marah. Yang keenam, senyum bisa melepaskan endorfin, menghilang rasa sakit. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada sakit, ya, Anda dalam keadaan kurang sehat, senyumlah, maka itu akan mengeliminasi rasa sakit kita berlebihan. Yang ketujuh, dengan lipatan senyum di wajah bisa membuat orang terlihat lebih muda. Amazing. Maka saya perhatikan orang-orang yang usianya tua, tapi kenapa kelihatan muda? Karena mereka lebih suka tersenyum, lebih banyak tersenyum. Yang kedelapan, tersenyum bisa membuat orang terlihat sukses. Kelihatan sekali orang-orang tersenyum itu, walaupun belum sukses, terlihat sukses, tidak apa-apa. Ya, perlu mengintai dulu jadi terlihat sukses dengan tersenyum. Berikutnya 9, sesenyum bisa membuat orang tetap positif. Amazing. Yang ke-10, senyum bisa menular, efek domino. Ketika kita tersenyum, maka orang yang kelihatannya kaku sama kita jadi ikut tersenyum juga. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk membangun hubungan yang sehat lewat kisah dan kehidupan Yesus. Ya, mari kita lihat dulu dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-1 sampai ke-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ayat yang berikutnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang
diri. Kita melihat di sini dari cerita yang barusan saya bacakan, setelah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. 6 hari kemudian, Yesus membawa ketiga murid inti ke atas gunung yang tinggi untuk berdoa pada malam hari. Pada saat itu, murid-murid menyaksikan transfigurasi Yesus, yaitu penampakan kemuliaan Yesus. Wajah dan pakaian Yesus bagaikan matahari dan terang, menandakan betapa berkilaunya sehingga mereka tak sanggup menatap secara kasat mata. Disertai pemunculan Musa yang mewakili hukum Taurat dan Nabi Elia yang mewakili para nabi, sedangkan Yesus adalah pengenapan hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Yang menarik di sini, ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang inklusif. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang eksklusif. Dia sedang menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang membangun hubungan. Mari kita lihat hubungan yang sehat yang Yesus lakukan, yaitu yang pertama, Yesus selalu punya hubungan dengan Bapa di surga. Dia punya hubungan yang ada di atas. Tujuannya agar menyamakan ritme dengan Bapa di surga. Berkali-kali kalau kita perhatikan bahwa Yesus dalam Markus pasal 1:35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya memperhatikan setelah Yesus habis menyembuhkan orang lain, setelah Yesus habis memberikan makan 5.000 orang, setelah Yesus habis pelayanan, Yesus yang menarik. Sekalipun kurang tidur, dia selalu bangun pagi-pagi benar. Dan kemudian dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa di sana. Menunjukkan bahwa dia memaintain hubungan pribadinya dengan Bapa di surga, agar terus bisa mengikuti ritme Bapa di surga. Dan juga ketika Yesus dalam keadaan sedih, dalam keadaan gentar, dalam keadaan ketakutan, di Taman Getsemani, saking takut dan gentar yang keluar keringat, bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Yang menarik di situ, Yesus juga berdoa, berseru kepada Bapa di surga. Nah, kita bisa melihat begini, bagaimana cara Yesus bisa tetap terjaga hubungan dengan Bapa di surga. Ternyata Yesus itu menyangkal dirinya agar kehendak Bapa terjadi. Jadi cara kita untuk membangun hubungan dengan orang yang ada di atas kita atau dengan Tuhan, yaitu kita harus bisa menyangkal diri kita bagi Tuhan. Menyangkal kepentingan diri kita sendiri demi mengikuti kehendak Tuhan. Inilah yang membuat Yesus menjadi kepada Bapa di mana berkata kepadanya lah, Bapa berkenan kepadamu. Kenapa? Karena Yesus selalu dia mau menyangkal dirinya demi kepentingan Bapa tercapai. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia sempat berdoa 3 kali, Bapa kalau boleh cuman ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu, sampai 3 kali. Dan kemudian yang menarik di sini, Yesus tidak memaksakan kehendaknya, kemauannya. Walaupun dia punya kemauan, walaupun dia punya kehendak, walaupun dia punya power, tapi dia menyerahkan kehendaknya dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Inilah yang membuat Yesus kenapa dalam pengajarannya selalu baru, dalam doanya selalu penuh jawaban, dalam lakukan aktivitasnya selalu penuh dengan keberhasilan. Karena dia selalu menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kita perhatikan di sini, semua orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa menyangkal diri adalah orang-orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Seperti Abraham. Ketika disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, kampung halamannya, dan menuju ke tempat di mana Tuhan tidak tahu kasih tanah di mana, negara di mana. Tapi saya belajar dari Abraham, dia menomorduakan rasa nyaman. Dia menyingkirkan kehendaknya. Dan kemudian dia mengikuti untuk kemana Tuhan bawa pergi. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian bagi Abraham dan keturunannya. Sama dengan kami juga ketika Tuhan suruh kami di tahun 2006 untuk pergi ke Indonesia, kembali ke Indonesia. Sedangkan keluarga saya ada di sana, orang tua adik-adik saya di sana, pekerjaan saya di sana, usaha saya di sana, pelayanan saya di sana, semua segala fasilitas juga ada di sana. Tapi ketika Tuhan suruh untuk kembali ke Indonesia, awalnya berat, karena di Indonesia kita
nggak tahu mau pelayanan bagi sama siapa. Karena kami belum dikenal pada waktu itu. Kami juga belum punya income yang pasti. Tapi karena Tuhan menyuruh untuk kembali ke Indonesia dan menolong Indonesia, puji Tuhan hari ini ada tangan pengharapan. Saya membayangkan waktu itu seandainya saya tidak menyangkal kepentingan saya untuk tetap berada di luar negeri, seperti banyakkan orang-orang di mana mau meninggalkan Indonesia, pengen tinggal di luar negeri, maka kita nggak akan pernah lihat ada tangan pengharapan yang menolong ribuan anak-anak, yang mempersiapkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia. Jadi kita bisa melihat di sini, hubungan kita akan tetap terjalin dengan utuh sama Bapa di surga ketika kita mampu menyangkal pribadi kita untuk kepentingan Bapa tercapai. Nah, apa sekarang ini yang menghalangi Anda sehingga bisa tetap terkonek dengan Tuhan? Apakah itu karena ada dosa-dosa yang kita perlu lakukan adalah mari kita tinggalkan. Kalau kita terikat dengan pornografi, mari belajar untuk menyangkal diri kita, meninggalkan pornografi, agar tetap terkonek dengan Tuhan. Mungkin kita terikat dengan sesama jenis, atau dekat dengan pasangan orang lain, atau kita yang sedang berpacaran, mungkin kita terlalu dalam pacaran kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita mari untuk bisa meninggalkan, menyangkal, supaya kita tetap terkonek sama Tuhan. Karena dosa dengan kebenaran tidak bisa bersatu. Terang sama gelap tidak bisa bersatu. Sama seperti minyak dengan air, tidak bisa chemistry. Demikian kalau kita mau tetap terjaga hubungan kita sama Bapa di surga, belajar dari Yesus, yaitu menyangkal dirinya demi mengikuti kehendak Bapa di surga. Yang kedua, kita belajar di sini, bagaimana Yesus punya hubungan yang sehat. Yesus ternyata punya hubungan dengan sesama para nabi, yaitu Musa dan Elia. Hubungan selevel. Tujuannya saling melengkapi. Di sini yang menariknya, Musa mewakili hukum Taurat. Nabi Elia mewakili para nabi. Sedangkan kehadiran Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Wah, ini melengkapi sekali. Musa mewakili hukum Taurat. Elia mewakili para nabi. Jadi kalau waktu itu di dalam perjalanan tidak ada Elia, pasti ada yang kurang. Tapi Yesus menggenapkan hukum Taurat dan juga nubuatan para nabi. Dan ternyata yang luar biasa di sini, di tempat transfigurasi, Yesus sudah menunjukkan kepada murid-murid bahwa dia punya hubungan yang tidak kaku dengan Musa dan Elia. Dan yang menarik di sini adalah ada beberapa persamaan dari mereka bertiga. Persamaan dari Elia, Musa, dan Yesus. Yang pertama, persamaan antara Elia, Musa, dan juga Yesus, ketiganya telah berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Musa puasa di Gunung Sinai, Elia puasa di Gunung Horeb, Yesus puasa di Bukit Pencobaan. Sama, 40 hari, 40 malam. Yang kedua, persamaan dari mereka bertiga. Ketiganya mengadakan mujizat yang spektakuler. Musa membelah laut, Elia menurunkan api dari langit, dan juga menurunkan hujan setelah 3,5 tahun. Tidak pernah ada hujan. Yesus juga menyembuhkan semua yang sakit, membangkitkan yang mati, melipat gandakan roti dan ikan, dan berjalan di atas air. Amazing. Berikutnya, persamaan dari ketiganya. Ketiganya sangatlah mengagumkan, baik ketika masih hidup di dunia, maupun meninggalkan dunia ini. Elia dibawa ke surga dengan sebuah kereta berapi dan tidak mengalami kematian. Mayat Musa tidak pernah ditemukan. Kemungkinan mayatnya terpelihara dari kebusukan dan disimpan untuk penampakan ini. Yesus pun bangkit dari kematian, menampakkan diri 40 hari dan naik ke surga.